Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali channel saya Dato STM dengan saya sendiri Rizky Pratama Lubis. Teman-teman, kali ini saya akan mempraktekkan atau membuat video tutorial bagaimana cara mengelola database MySQL di PHP MyAdmin dengan menggunakan software XAMPP. Oke, di sini terlihat pada layar teman-teman, saya menggunakan software XAMPP Control Panel versi 3.2.2. Oke, teman-teman, pertama-tama kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat nama database, membuat tabel database, memasukkan data ke dalam tabel database, mengekspor database, mengimpor database, lalu yang terakhir adalah menghapus database. Di sini teman-teman belajar mengelola database MySQL di PHP MyAdmin. Pertama-tama pastikan dulu teman-teman sudah terinstall software XAMPP di komputer ataupun laptop kamu. Nah, di sini sudah saya install terlebih dahulu software XAMPP-nya ya. Oke, pertama-tama di sini ada modul Apache. Kita start dulu untuk mengaktifkannya dengan menekan tombol start seperti ini. Oke, sudah aktif ya teman-teman modul Apache-nya. Lalu yang kedua, aktifkan juga modul MySQL-nya dengan cara menekan tombol start seperti ini. Oke, modul Apache dan MySQL-nya sudah aktif. Lalu kita akan membuka browsing. Teman-teman bisa membuka browsing Mozilla Firefox ataupun Google Chrome. Di sini saya membuka atau mengaktifkan browsing Mozilla Firefox seperti ini. Oke, sudah terbuka. Lalu pada situsnya saya ketikkan saja localhost seperti ini, garis miring. Lalu tekan enter teman-teman. Oke, kita sudah masuk ke localhost dashboard. Di sini ada menu, beberapa menu, dan kita akan memilih menu PHP MyAdmin. Klik sekali teman-teman. Oke, kita sudah masuk ruang kerja atau dashboard PHP MyAdmin-nya. Di sini terdapat beberapa menu, diantaranya basis data, SQL status, dan lain-lain. Pertama-tama yang saya bilang tadi, kita akan membuat nama database. Caranya bagaimana? Kita akan klik sekali menu basis data atau databases. Nah, di sini kita akan membuat nama database pada kolom buat basis data. Nah, kita akan membuat nama database baru dengan nama saya buat di sini belajar. Oke. Setelah kita buat, kita tekan tombol buat atau create. Oke teman-teman, nama database belajar sudah terbuat. Sekarang kita pada tampilan layar kita telah masuk untuk membuat tabel database dari database belajar. Oke, untuk tabel tergantung nama suka hati teman-teman ya, tergantung kebutuhan. Di sini saya buat saja tbl atau singkat dari tabel underscore login teman-teman. Untuk jumlah kolom fieldnya di dalam database saya buat 3. Nah, teman-teman boleh saya buat 4, 5, tergantung teman-teman ya. Oke, lalu kita tekan tombol kirim seperti ini. Oke, kita sudah masuk ke struktur untuk membuat field di dalam tabel login. Di sini terdapat 3 kolom ya. Untuk kolom pertama saya buat di sini namanya ID atau individu. Untuk jenisnya saya buatnya tipenya int saja. Panjangnya saya buat ya 5 panjang karakter untuk ID-nya ya. Lalu jangan lupa teman-teman yang paling penting itu AI ya, atau singkatan dari auto agreement. Nah, ini dia. Kita tekan checklist. Untuk apa? Untuk membuat pengurutan ID secara otomatis. Tekan sekali checklist. Lalu ada pesan tambahkan indeks, nama indeksnya primary, indeks choice-nya primary. Untuk kolomnya ID dalam kurung int ya. Lalu tekan tombol kirim teman-teman. Oke, untuk ID-nya sudah terbuat. Pada kolom kedua kita buat saja namanya username teman-teman. Nah, untuk tipe sini kita buat bisa varchar, bisa teks. Nah, saya buat teks saja teman-teman ya. Kenapa saya buat teks? Jadi saya tidak perlu mengisi panjang paluenya. Teks ini sudah otomatis terbuat sesuai dengan panjang karakter yang kita buat. Kalau kita beli pacar, kita harus mesti membuat panjang atau nilainya. Kalau teks tidak perlu.
Lalu di kolom ketiga saya buat password. Oke, seperti ini. Untuk tipenya, jenisnya saya buat juga teks ya. Teks ini bisa berupa angka, huruf, simbol, dan lain-lain teman-teman. Lalu setelah sudah selesai, kita tekan tombol simpan. Seperti ini. Oke teman-teman, tabel field di dalam database-nya sudah siap dengan tabel login. Sekarang fieldnya itu kita tambahkan isi atau data atau bisa dibilang query dengan cara menekan tombol tambahkan atau insert. Oke teman-teman, di sini untuk terdapat kamu lihat sini adalah kolom ID, INT-nya jenisnya INT5 ya. Di sini kosongkan aja, tidak usah diisi karena ini kan pembuatan nomor ID secara otomatis, jadi tak perlu kita isi. Untuk username-nya wajib kita isi Datu STM. Nah, ini untuk username-nya. Lalu untuk passwordnya teman-teman kita buat passwordnya 12345. Setelah kita udah mengisi field dalam tabel login, kita tinggal tekan tombol kirim seperti ini. Oke, sudah selesai pengisian datanya yang dinamakannya query. Lalu kita tekan tombol jelajah untuk lebih spesifik melihatnya. Oke, sini sudah terbuat ID-nya 1, username-nya Datu STM, password-nya 12345. Dan jika teman-teman ingin menambahkan data lagi, teman-teman tinggal menekan menu tambahkan atau insert. Oke teman-teman, sini kita selanjutnya akan mengekspor ya. Nah, sebelum ekspor kita akan bahas sedikit lagi. Di sini kita ingin mengubah data. Nah, ingin mengubah data isi query ini, kita ingin mengubah. Teman-teman cukup menekan tombol ubah atau teman-teman centang dulu, lalu tekan tombol ubah. Nah, di sini teman-teman bisa mengubah nama username-nya dan mengubah password-nya seperti ini. Dan jika sudah teman-teman ubah, teman-teman dapat menekan tombol kirim seperti ini. Nah, data query-nya sudah terubah. Lalu kalau teman-teman ingin menghapus, teman-teman tinggal menekan tombol hapus, centang dulu lalu hapus. Oke, saya harap teman-teman sudah mengerti. Sekarang langkah yang selanjutnya kita akan mengekspor dulu database kita sebelum kita mengimpornya. Oke, teman-teman masih memperhatikan kalau kita ingin mengimpornya. Nah, ini kalau tekan impor maka hanya tabel login yang terimpor. Kita mau sekaligus mengimpor nama database-nya. Nah, teman-teman perhatikan di sini ada ya teks basis data belajar. Nah, yang teman-teman klik itu yang ini ya. Oke, kita klik sekali. Oke, sini nama basis datanya belajar, tabelnya login. Lalu teman-teman pilih menu ekspor untuk menyimpan. Nah, ekspor ini fungsinya untuk menyimpan basis data belajar ke dalam komputer atau mengunduhnya atau mendownloadnya. Lalu di sini sudah ada mengekspor tabel dari basis data belajar. Teman-teman tekan tombol kirim. Nah, ini untuk mengekspor ya, untuk ekspor. Oke teman-teman, database belajar sudah terekspor, tersimpan, terdownload dalam komputer atau laptop kita. Kita buka saja di sini foldernya. Oke, sini sudah ada dia, size-nya 138 KB ya. Kita kembali lagi ke Mozilla-nya. Nah, teman-teman, sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghapus database belajar. Teman-teman tinggal mengklik sel per 127001 atau teman-teman klik sekali. Nah, lalu tekan menu basis data. Oke, di sini sudah ada ya database dengan nama belajar. Teman-teman mau menghapusnya, tinggal teman-teman centang satu aja di basis data belajar atau nama databases belajar. Lalu teman-teman tekan tombol hapus untuk menghapus database belajar.
Oke, ada pesan Anda akan menghapus seluruh database. Anda yakin menjalankan drop table belajar, tekan tombol N. Oke. Oke teman-teman, databasenya sudah berhasil sukses dihapus. Sekarang kita akan mengimpor database yang tadi kita simpan dengan menggunakan menu ekspor. Teman-teman tinggal mengklik lagi menu basis datanya, lalu pada kolom basis data teman-teman ketikkan lagi nama database yang sama seperti tadi kita buat, yaitu belajar seperti ini. Teman-teman tinggal klik tombol buat atau create. Oke. Nah, di sini masuk ke buat tabel database. Teman-teman tidak perlu membuat tabelnya. Tinggal teman-teman tekan menu impor seperti ini. Nah, lalu teman-teman pilih mengimpor ke dalam basis data belajar. Tinggal teman-teman tekan telusuri komputer Anda, tombol browse, klik sekali. Cari filenya di mana tadi teman-teman simpan. Nah, sini saya simpan di menu download ya. Nah, di sini belajar. Tipenya SQL short file, size-nya 1,38 KB. Saya klik, lalu tekan tombol open. Kita akan mengembalikan database yang kita buat tadi ke dalam PHP admin. Lalu teman-teman ke bawah kan, sini ada tombol kirim atau go. Teman-teman klik sekali. Oke, import telah berhasil. Nah, database kita yang tadi kita buat, kita ekspor, kita hapus, sudah kembali seperti semula. Lalu teman-teman klik menu server. Oke, menu basis data. Oke, sini sudah ada nama database belajar. Kita klik sekali. Oke, sini ada menu, ada tabel login. Klik sekali. Oke. Database yang tadi sudah kembali seperti semula yang telah kita buat. Oke teman-teman, sampai di sini dulu kita belajarnya untuk membuat nama database, menginput atau mengisikan, menambahkan tabel database, lalu mengekspornya, lalu mengimpornya. Oke teman-teman, semoga video tutorial ini bermanfaat bagi kamu semua. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.